real ya, uang dari YouTube konten HP ya teman-teman. Yuk ambil gaji YouTube keempat saya ya, bulan Desember yang masuk ke bulan Januari ya. Nah sudah masuk ke rekening ya teman-teman. Hari Senin, harusnya hari Jumat, karena hari Jumatnya itu tanggal 21, jadi masuknya hari Senin. Nah teman-teman, sekarang ini ada di tangan saya itu uang dari hasil YouTube saya selama bulan Desember ya. Jadi ini gaji bulan Desember ya teman-teman, yang masuk ke Januari ya. Jadi ya, saya membuat disclaimer dulu, video ini bertujuan tidak untuk pamer atau ria atau sombong ya. Jadi sekedar motivasi buat kalian aja yang ingin menjadi konten kreator atau YouTuber ya. Nah, saya akan bagi pengalaman ya teman-teman ya. Ini adalah gaji keempat ya, gaji keempat bulan Desember ya, yang masuk ke Januari ya. Gajiannya tanggal 24 sekarang ya, tanggal 24. Mengapa tanggal 24? Biasanya kan tanggal 22 ya teman, karena tanggal 21-nya itu hari Jumat ya. Jadi hari Jumat itu baru dapat email dari Google. Nah, kan Sabtu Minggu kan bank libur ya teman-teman ya. Otomatis hari Senin tanggal 24 baru cair ke rekening ya. Jadi untuk pembayaran gaji YouTube itu maksimal sampai tanggal 26 ya. Itu ya teman-teman kata Google ya. Jadi kalau kalian itu kok tanggal 22 belum cair ya. Nah, sabar aja. Nanti kalian akan pasti ditransfer kok sama Google ya. Dari tanggal 21 sampai 26 ya estimasinya ya teman-teman ya. Oke. Untuk gaji bulan Desember ini saya meningkat sedikit ya teman-teman, meningkat sedikit dari bulan lalu ya. Kalau bulan lalu kan sekitar 8.500.000 ya. Untuk sekarang 8.700.000 ya. Nah gitu ya teman-teman, suka dukanya konten kreator gitu. Gajinya itu nggak selalu sama dari bulan lalu, bulan kemudian itu nggak mesti sama, tergantung dari jumlah viewer ya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya, dan tergantung dari kaliannya. Kalau kalian semakin sering upload video atau konten itu ya semakin banyak ya. Jadi gimana sih agar kita menerima gaji besar? Nah itu sebenarnya yang masih PR, masih jadi PR bagi saya sendiri ya. Bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan besar ya? Satu ya teman-teman, ini ada tipsnya ya dari gua. Itu kalian membuat niche channel itu yang ada unsur transaksi ya. Semisal contohnya apa bang? Konten atau channel yang ada unsur transaksinya. Yang pertama kayak ke channel saya nih ya, contohnya ada pinjaman online ya. Itu nomor satu ya teman-teman, nomor satu itu pinjaman online dia untuk sekarang peringkat nomor satu CPM RPM Indo ya, tertinggi ya. Karena itu kebanyakan iklan-iklan di YouTube juga uang pinjaman online ya. Yang kedua itu bahas asuransi ya, asuransi. Kemudian ada perumahan ya, kalau kalian suka mereview rumah ya, kemungkinan itu gajinya juga lumayan ya. Kemudian ada otomotif ya, otomotif itu juga ada unsur jual belinya ya, ada unsur jual beli. Kemudian ada lagi channel yang lumayan gede itu gadget ya, kayak HP, laptop ya, tablet begitu ya. Itu termasuk produk-produk ya. Kemudian yang selanjutnya itu channel yang membahas ide bisnis itu juga melibatkan orang untuk bertransaksi ya, mengajak bertransaksi lah ya, jual beli. Dan juga ada aplikasi penghasil uang ya teman-teman. Nah itu kemudian juga lumayan ya untuk CPM RPM ya. Jadi itu CPM RPM itu menentukan banget ya teman-teman ya untuk pendapatan seorang konten kreator, karena itu biaya per 1.000 ya. Jadi kalau 1.000 view yang nongol ya iklan itu, nanti kalian akan mendapatkan itu ya. Untuk CPM itu biaya pengiklan ya, biaya pengiklan ke YouTube ya teman-teman ya. Nah dari YouTube nanti bagi hasil ya kita patokannya RPM ya teman-teman. RPM kita berapa nanti dikalikan view harian, nanti pasti akan ketemu hasilnya ya. Di kasus saya itu RPM saya itu 70 ribuan ya teman-teman ya. Nah sedangkan view harian itu kalau nggak salah itu ya, ini naik turun ya teman-teman view hariannya, tapi gue ambil garis tengahnya aja sekitar 4 ribuan ya teman-teman, 4 ribuan untuk sekarang ya. Jadi 4 dikali 75 lah katakan, berapa itu teman ya.
Sebentar, kalkulator matematikanya agak lemah ini saya. Ya sekitar 7 dikali 4 280 ya 300 ribuan teman-teman, kurang lebih segitu ya pendapatan per hari saya ya, 300 ribuan untuk sekarang. Gua kasih tahu belak-belakan aja teman-teman ya, saya itu mendapatkan penghasilan harian itu 300 ribuan ya, di angka segitu ya. Pokoknya yang menentukan itu view sama RPM ya teman-teman ya, untuk pendapatan seorang konten kreator ya. Ya, untuk yang lain-lain apa namanya, pajak itu juga pengaruh ya, pengaruh. Kalau kalian mayoritasnya penontonnya luar negeri, apalagi Amerika, kemungkinan pajaknya lebih gede. Tapi juga tentunya penghasilannya lebih gede ya. Jadi kuncinya kalau pengen penghasilan gede itu penonton luar negeri, terus kalian itu kontennya juga masih berbau masalah uang lah ya, berbau masalah uang. Kemungkinan itu penghasilannya gede walaupun view-nya kalian itu kecil ya. Kayak saya kan termasuk kecil ya teman-teman. Saya sekali upload aja itu mendapatkan view cuma ratusan aja ya sekali upload ya. Sehari 24 jam itu cuma yang nonton paling ya 100 orang mungkin ya. Baru dapat satu bulan kemudian baru ribuan kali ya. Itu sih teman-teman, termasuk konten saya itu ya agak sedikit campur-campur, tapi masalah campurannya itu masih tentang keuangan aja ya, entah itu pinjaman, investasi ya, tutorial kartu debit ya, kayak begitulah ya teman-teman, masih berhubungan masalah keuangan. Jadi masih bisa mendapatkan CPM RPM Indo yang tinggi. Nah mungkin sebagian ada yang nanya juga, bang kalau bikin konten YouTube tuh pakai apa sih? Nah, untuk sekarang itu kalian cukup pakai handphone aja ya teman-teman, cukup pakai handphone ya. Nggak usah khawatir kalau nggak ada laptop, nggak ada kamera, itu urusan nanti ya. Saya sekarang itu ya, ini di depan kamera ini teman-teman, nanti saya buatkan fotonya ini ya. Itu saya masih pakai HP Vivo ya, HP Vivo tahun 2019 ya, Y15 ya. Itu pun belinya nyicil teman-teman yang dulu ini ya. Dan untuk buat konten dari nol sampai terima gaji ini saya masih pakai handphone ya. Jadi tidak ada alasan buat kalian untuk mengeluh ya untuk masalah peralatan ya. Gunakan peralatan seadanya dulu, maksimalin ya. Belajar ngeditnya juga pelan-pelan, nanti kalian juga bisa lama-lama ngeditnya. Ngeditnya cukup di aplikasi Play Store ya. Itu sudah banyak sekali ya, seperti KineMaster ya, Videomaker ya. Banyak lagi lah, Power Director itu termasuk ya teman-teman ya. Kalian bisa gunakan itu ya untuk mengedit video. Untuk thumbnailnya kalian bisa gunakan ya kayak gue nih ya, Pixellab ya, gue pakai Pixellab ya, untuk mengedit thumbnail. Itu sudah cukup teman-teman, nggak usah ada laptop, nggak usah ada kamera. Tapi kalaupun kalian ada budget, ada dana lebih, ada rezeki, ya why not, kenapa tidak ya, bisa beli kamera, bisa beli laptop ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau semisal kalian nggak ada kayak saya contohnya nih ya, saya orang nggak ada teman-teman ya, saya benar-benar keluarga dari bawah ya, punyanya cuma handphone aja ya teman, ya gunakan handphone kalian ya untuk merekam video, mengedit, mengupload ya. Oke, jadi nggak ada lagi alasan untuk tidak bisa membuat konten YouTube ya. Dari handphone sudah bisa menghasilkan cuan yang banyak seperti ini adalah real ya, uang dari YouTube konten HP ya teman-teman. Saya untuk motivasi buat kalian, jangan ngeluh ya, jangan patah semangat ya. Saya bisa, kalian pun pasti bisa ya.